Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hebat semua, kembali lagi dengan Bu Guru. Kita kali ini akan membahas suatu materi yang sangat menarik. Tetapi Bu Guru minta tolong dulu ya, klik tombol subscribe dan follow juga Bu Guru di TikTok supaya channel YouTube Bu Guru dan TikTok Bu Guru bisa semakin bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sobat semua. Kita doa bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Semoga hari ini kita dimudahkan untuk memperoleh ilmu ya sobat semua ya. Sobat semua, hari ini kita akan membahas materi menyambut usia balik. Sebenarnya materi ini diperuntukkan untuk kelas 4 SD ya. Tapi jika kalian semua anak-anak muslim yang sedang mencari tahu tentang balik dan tanda-tandanya, kalian tidak salah untuk menonton video ini. Simak baik-baik ya. Sobat hebat semua, sebagai muslim yang baik, penting kiranya untuk kita mengetahui apa itu balik dan apa saja tanda-tanda balik itu sendiri, baik yang dari ilmu fikih ataupun yang dari ilmu biologi. Alasan mengapa penting kita mempelajari balik dan tanda-tandanya adalah sebagai tanda tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap agama kita, yaitu agama Islam. Yang kedua, sebagai pendidikan moral dan etika bagi seorang muslim yang telah dewasa tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, dengan mempelajari balik dan tanda-tandanya, kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi berbagai perubahan fisik dan psikis saat melalui fase balik itu sendiri. Nah, sobat hebat semua, tahukah kamu apa itu balik? Pintar sekali. Balik secara bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, balik artinya kedewasaan seorang muslim. Jadi, kalau seorang muslim telah mengalami tanda-tanda balik, maka dia dikatakan sebagai seorang yang dewasa. Seorang muslim dewasa yang berkewajiban menjalankan syariat agama dinamakan mukallaf. Setelah sobat semua memahami apa itu balik, maka sekarang saatnya sobat memahami juga apa saja tanda-tanda balik di dalam ilmu fikih. Ada 3 tanda balik di dalam ilmu fikih sobat semua. Yang pertama adalah mimpi basah atau ihtilam. Ini dialami oleh laki-laki di mana dia mengeluarkan air mani atau dalam ilmu biologi disebut sperma. Yang kedua adalah haid atau menstruasi. Ini adalah di mana seorang perempuan mengeluarkan darah menurut kebiasaannya, di mana darah ini dikeluarkan secara rutin setiap bulan dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah genap berusia 15 tahun. Ini berarti laki-laki ataupun perempuan kalau dia sudah berusia 15 tahun, meskipun dia belum mengalami mimpi basah ataupun haid, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang yang sudah balik karena sudah genap berusia 15 tahun. Adapun di dalam ilmu biologi, tanda-tanda balik yang dialami oleh laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Untuk laki-laki, yang pertama mengalami mimpi basah atau ihtilam. Yang kedua, tumbuh jakun, kumis dan juga jenggot. Yang ketiga, mulai tumbuh rambut halus di area ketiak dan organ kelamin. Yang keempat, organ kelamin mulai membesar. Yang kelima, suara berubah menjadi lebih berat. Yang keenam, pundak dan dadanya menjadi lebih bidang. Yang ketujuh, muncul jerawat dan produksi keringat menjadi lebih meningkat. Adapun tanda-tanda balik yang dialami oleh seorang perempuan di dalam ilmu biologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia pasti akan mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, pinggul dan payudaranya mulai membesar. Yang ketiga, mulai tumbuh rambut di area ketiak dan organ kelaminnya. Yang keempat, kulit menjadi lebih halus dibandingkan dengan laki-laki. Yang kelima, dia akan mengalami perubahan emosi atau suasana hati. Kemudian,
suaranya akan menjadi lebih merdu dibandingkan dengan laki-laki. Dan yang ketujuh, mulai tumbuh jerawat di area wajahnya. Sobat hebat semua, yang harus kalian tahu adalah apabila seorang laki-laki muslim dia telah mengalami mimpi basah dan seorang perempuan muslim dia juga telah mengalami haid, maka mereka itu telah berhadas besar atau disebut juga dengan seseorang yang sedang junub. Apabila seseorang sedang berhadas besar, maka ia terhalang untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Yang pertama, dia dilarang untuk sholat fardu, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang kedua, dia dilarang untuk membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Yang ketiga, dia dilarang tawaf saat ibadah haji. Kemudian yang keempat, dia dilarang berdiam diri di masjid atau bisa kita sebut dengan dilarang iktikaf. Sobat hebat semua, dalam melakukan ibadah, anggota badan kita dan seluruh tubuh kita itu harus dalam keadaan suci. Jika kita dalam keadaan berhadas besar, dalam artian junub, maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Bagaimana cara bersucinya? Benar, cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Lalu, bagaimana cara mandi wajib itu sendiri? Nah, sekarang simak langkah-langkah berikut ini ya. Berikut ini adalah tata cara mandi wajib. Teman-teman semua, sobat semua, perhatikan. Yang pertama, kita harus niat terlebih dahulu. Diucapkan dalam hati dan juga lebih mantap diucapkan dengan lisan. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Yang ketiga, setelah kita cuci telapak tangan, maka cuci alat kelamin kita dengan tangan kiri. Jangan gunakan tangan kanan ya. Yang keempat, bersihkan tangan kiri kita yang tadi digunakan untuk mencuci alat kelamin dengan menggunakan sabun. Yang kelima, kita berwudu secara sempurna seperti sholatnya orang yang hendak sholat. Yang keenam, menyala-nyala rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut kita. Artinya itu memastikan air bisa sampai ke kulit kepala. Kemudian yang ketujuh, kita tuangkan air pada anggota badan semuanya sampai di sela-selanya. Jangan sampai ada anggota badan yang tertinggal ya, harus terkena air semua. Yang kedelapan adalah membasuh kaki. Nah, jika kalian sudah melakukan urutan tata cara mandi wajib ini, maka kalian nanti insya Allah sudah dalam keadaan suci kembali dan bisa melakukan aktivitas ibadah seperti biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat semua, itu tadi penyampaian materi menyambut usia balik. Kita tadi sudah belajar apa itu balik, bagaimana tanda-tandanya, dan kemudian kita juga tahu larangan apa saja yang diperuntukkan untuk orang yang berhadas besar, dan juga kita sudah belajar tentang bagaimana tata cara mandi wajib. Nah, semoga apa yang Bu Hamidah sampaikan bisa bermanfaat ya, terutama untuk kalian yang sedang mengalami atau sedang mencari tahu tentang balik itu sendiri. Sampai ketemu di materi berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bu Guru, dan jangan lupa juga follow TikTok Bu Guru ya. Semoga channel dan TikTok Bu Guru bisa menyampaikan hal-hal bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.